Ini saya ada di Coffee Box berdua dengan teman saya, Ivo. Kita udah lama sekali nggak ketemu, tapi karena ini tahun yang baru, kita ketemunya di sini sambil makan siang, sambil cerita-cerita. Yuk kita jumpain. Halo Ivo. Hai. Ayo. Kita hari ini udah makan siang nih Bu ya. Kita cerita-cerita ya Bu soal udah 2021. Kita udah lama nggak ketemu ya Bu. Kira-kira hampir satu periode Jokowi. Saudaraku, hampir satu periode Jokowi. Luar biasa. Tapi anyway kami tetap sehat, Ivo juga sehat dan semakin maju. Kita bicara-bicara dulu ya. Karena ini tahun yang baru, kita mau ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja. Apa yang kira-kira yang bisa kita bagi ya sama-sama ya. So, ini kan 2021. Kalau ingat-ingat 2022. Terus kalau ingat-ingat kita zaman-zaman yang dulu, yang sebelum kelinci obesitas ini, kita kan juga masih kurus, bukan saja kurus jasmani, tapi masih kurus keimanannya ya Bu ya. Masih belum dewasa, masih belum cinta-cintanya sama Tuhan. Nah, sekarang ini kita masuk resolusi 2022, tentunya kayak saya nih Bu ya. 2020 kemarin punya resolusi, masuk 2021 resolusinya gini. 2021 mau buat setiap bulan satu lagu untuk Tuhan yang baru. Tapi sampai dengan 12 Desember resolusinya hanya berjalan 8 lagu. Jadi nggak nyampe 12 lagu. Ya memang ada kekecewaan. Tapi ya mau gimana, hanya itu yang bisa dapat saya. Menurut Ibu apa sih resolusi yang di pikiran Ibu? Kalau resolusi itu kan janji. Sama siapa itu? Sebenarnya janji sama diri sendiri ya. Terus sebenarnya janji sama Tuhan juga kan Bu? Itu bisa jadi gini, resolusi itu kan hadiah kita sama Tuhan. Iya, memasuki tahun yang baru. Ya aku mau ngasihnya sama Tuhan, mau menghasilkan suatu karya. Tapi yang paling utama itu kan sebenarnya resolusi kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain ya. Janji kepada diri sendiri, mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhannya nuntut nggak? Tuhan sih nggak nuntut, kita sendiri yang berjanji mau memberikan yang terbaik di Tuhan, karena kita sudah diberikan waktu, diberikan kesempatan, umur, diberikan talenta. Jadi kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan nuntut nggak? Sama sekali tidak. Nggak nuntut. Kita yang mau memberikan sesuatu. Ya Tuhan nggak nuntut ya Bu ya? Tuhan nggak nuntut. Masalahnya kita yang kecewa sama diri kita sendiri. Ya. Nah, artinya sebenarnya resolusi itu kalaupun misalnya nggak nyampe ya nggak apa-apa. Kayak itu isi minyak di pom bensin, kita mulai dari nol lagi gitu. Menurut Ibu memang perlu resolusi. Memang semua orang harus buat resolusi Bu. Resolusi itu kan seperti kita punya target sebenarnya. Kalau kita nggak punya resolusi, berarti kita nggak punya, namanya hidup gini. Orang hidup kan berpikir, itu tandanya hidup. Hidup itu kan berpikir. Jadi kalau orang hidup itu tentunya kita tidak bisa puas gitu. Kalau sudah mencapai sesuatu, nanti kita akan coba untuk mencapai yang lain lagi. Itulah sebenarnya resolusi. Kita ingin jadi sesuatu lebih baik. Ada hal yang baru dalam kehidupan kita, hidup itu jadi lebih berwarna. Jadi kita juga dengan ada resolusi, karena kita sudah menikmati janji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau resolusi yang kita buat sendiri, mau nggak mau kita harus mempres atau memaksa diri kita untuk mencapai resolusi itu, atau hanya sebuah tulisan aja. Menurut Ibu gimana? Kalau resolusi itu kan bukan menikmati Tuhan, terutama kan kita sendiri yang terutama menikmati apa yang sudah kita capai dengan resolusi yang sudah kita tulis itu. Yang pertama kali menikmati kita sebenarnya. Kan kita sukacita. Kalau kita capai suatu resolusi, kita kan sukacita. Oh, terima kasih Tuhan, resolusi itu bisa sampai. Karena Tuhan berkati dengan kemampuan, dengan ide, dengan kesempatan, ketemu orang, ketemu misalnya hikmah-hikmah yang baru. Itu kan sebuah sukacita kalau kita mencapai sebuah resolusi. Nah, tetapi resolusi itu pun harus kita juga bercermin. Kita tuh sekarang ada di posisi yang mana. Sehingga kita tidak seperti berusaha menggapai angin, digapai hilang. Padahal apa tadi Bu? Kalau Tuhan nyediain angin, ya, jadi Tuhan itu kan menyediakan angin. Tapi kita pun harus mengangkat layar kita harus mengangkat tangan kita harus menggerakkan kaki kita harus menggerakkan mulut kita. Kita punya talenta. Kita punya talenta. Tapi kalau kita nggak kerjakan, nggak ada durian runtuh di dunia ini.
sakit durian runtuh. Durian runtuh ya. Sakit kena duri. Atau istilahnya apa namanya, angan-angan Pak Cendol. Iya, angan-angan pecah. Kan semuanya harus diusahakan. Oh ya, betul itu. Karena hidup itu bergerak, hidup itu berpikir. Namanya hidup dia berpikir. Segala sesuatu yang hidup itu akan bergerak menuju yang lebih baik, itu tandanya kehidupan. Iya, betul itu. Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini banyak sekali kalau kita lihat anak-anak yang ini kan kita sudah dikatakan orang yang dewasa. Nah, kalau kita melihat anak-anak muda sekarang umur belasan tahun atau puluhan tahun, umur 20-an, banyak juga yang mereka orang-orang muda sekarang berhasil. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang lebih dewasa, apakah sekarang zamannya anak-anak muda punya resolusi yang melesat cepat gitu? Kalau kita lihat banyak yang berhasil, orang-orang muda sekarang tuh. Kan beda zaman, dulu orang naik beca, sekarang orang dunia maya, kan beda percepatannya. Jadi itu apakah bisa dibandingkan? Enggak, kita nggak bisa membandingkan diri kita sama hari ini atau hari ini membandingkan sama masa lalu, enggak. Yang ada kita yang dari masa lalu kita beradaptasi sama sekarang. Jangan mikirannya naik becak dulu, sekarang sudah dunia maya, ada percepatan, ada perbedaan. Jadi kita pun harus bisa, kalau kita mau hidup di zaman sekarang, kita harus ikut perkembangan zaman sekarang. Ya, jadi orang-orang dewasa pun yang udah berumur, walaupun sekarang ini zamannya teknologi, harus ikut, harus mau belajar ya. Iya. Walaupun nggak bisa lagi mengikuti, paling tidak jangan pesimis. Ya. Emang kan susah juga kok umur 50-an suruh belajar teknologi tuh. Iya, memang. Ya memang kenyataan yang dihadapi lah, jangan stres kan gitu. Memang itulah kenyataannya kan gitu. Gitu ya. Itu kenyataannya gitu. Iya, memang zamannya lagi anak-anak sekarang untuk kedepannya udah zamannya robot ya, udah lebih cepat lagi. Lebih cepat udah lagi. Masuk meta. Tapi intinya apa Bu? Semakin percepatan zaman, kemajuan, kecanggihan, intinya apa ini? Kalau sebenarnya kita terhubung sama pencipta gitu. Intinya gini, kita harus sampai dari kita kejadian ya kan. Setelah manusia diciptakan Tuhan bilang gini, taklukkanlah, kuasailah. Jadi di zaman apapun kita ada sekarang, kita harus menaklukkan dan menguasai, karena itu sudah menjadi bagian kita, sudah jadi berkat. Menguasai, menaklukkan. Menguasai kan perlu hikmat ya Bu. Belajar juga harus terhubung dengan pencipta supaya kita tahu di mana atau tempat atau situasi apa yang harus kita kuasai, harus kita taklukkan supaya kita jadi berkat. Ya. Jadi tetap harus jadi berkat ya. Itu udah otomatis karena kita memang bless to blessing aja. Diberkati untuk memberkati. Ya. Jangan sudah kelimpahan berkat lupa memberkati ya Bu. Terlalu asik dengan berkat yang kita terima ya. Berarti intinya tetap kita harus terhubung sama pencipta ya. Seberkat apapun yang banyak kita dapatkan, tapi tetap terhubung sama yang pencipta. Sama tadi kayak resolusi, sebenarnya resolusi itu juga menjadi berkat gitu kan. Kalau kita mencapai resolusi kita, ada sesuatu yang kita berkati dari apa yang sudah kita capai. Minimal lingkungan kita. Iya, keluarga ya. Tentunya kalau orang mau buat satu resolusi, itu tentunya sesuatu yang membuat maju ke depan, hal-hal yang positif, hal-hal yang meningkat dari hal-hal yang lalu kan. Resolusi pasti positif, nggak mungkin resolusi bunuh diri, nggak mungkin. Resolusi pasti misalnya mungkin mau gajinya naik, gitu. Mungkin ada yang bilang resolusi dulu tahun lalu nggak bisa selesaikan Alkitab, tahun ini mau baca 2 pasal 1 hari, mungkin itu resolusinya. Oh, bisa sesimpel itu juga resolusi ya Bu? Iya, baca Alkitab setahun selesai gitu ya, itu resolusi. Karena Tuhan kan yang ngasih ukuran kita resolusi bagaimana. Tapi Bu gimana kalau misalnya ada orang yang mikirin ya udahlah masuk 2022 ya masuk aja, apa yang terjadilah. Itu gimana sifat orang kayak gitu? Jadi kalau misalnya hanya mau mencapai segitu, ya nikmatilah sebegitu, jangan mengeluh gitu. Tapi kalau ingin lebih, tentu harus bisa bikin resolusi yang lebih. Berarti kalau orang yang berani membuat satu resolusi, berarti orang itu adalah orang yang mau maju. Iya, mau maju. Mau maju ya. Tidak orang yang statis, tidak orang yang cepat berkeluh kesah, tidak orang cepat bersungut-sungut, ya kan? Ya. Jadi sehingga setahun penuh, kalaupun tidak tercapai, nggak boleh kecewa juga. Iya. Karena kan gini, batasan manusia itu kan waktu. Ya. Jadi kalau kita bilang umur kita sampai 70 tahun, kalau bisa lebih, kalau kuat kan. Jadi dengan batasan 70 tahun, sayang sekali kalau nggak dibuat resolusi. Karena ada batasnya di mana kita tidak bisa membuat apa-apa. Misalnya kalau sudah umur 50 berarti kekuatan berkurang. Kekuatan berkurang, tapi kan bukan berarti orang itu tidak bisa berkarya tuh. Tetapi akan muncul banyak keterbatasan. Ya. Daya konsentrasi menurun. Ya. Tidak bisa mengikuti situasi zaman. Nah, semakin muda ya semakin bagus. Ya. Oke. Terima kasih Ivo. Jadi guys,
buat yang masih merasa muda, ya tergantung sih muda. Mau 50 tahun muda, 20 tahun muda, 70 tahun bisa muda. Tergantung semangatnya. Kalau yang namanya tahun 2022 ini dijalani dengan apa tadi, pesimis, nggak mau maju, nggak mau belajar, terlebih nggak ada komitmen, apalagi untuk baca Alkitab, itu orang-orang yang tidak akan pernah mengucap syukur dan tidak pernah mau mendapatkan yang lebih yang Tuhan sediakan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita jalani tahun ini tetap semangat, tetap kuat, optimis, dan terus belajar. Pasti Tuhan akan buka jalan. Terima kasih.